realistis, masuk akal, logis. Kalau banyak sekarang rakyat atau mayoritas rakyat berterima kasih kepada Partai Nasdem karena telah mencalonkan Anies. Sebab memang Anies merupakan tokoh perubahan satu-satunya kalau kita perhatikan sekarang. Ketua PAC Kecamatan Cilimus dari salah satu partai besar di Kuningan rela pindah partai demi mendukung sosok capres yang diidolakannya. Alasan nomor satunya karena Pak Anies. Well, it's a real pleasure to welcome Pak Anies Baswedan to the Bloomberg NEF Summit in Bali. Looking at the experience of Jakarta, we're facing complex challenge. Kita dapat juga membuktikan beberapa partai sekarang ini yang berupaya mengejar simpati rakyat dengan mencalonkan Anies. Ketika partainya di DPP masih tersandra di daerah, dia mendeklarasikan Anies. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali pada kesempatan ini. Saya tak lupa mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga seluruh pemirsa dan kita semua pada umumnya kiranya diberikan keberkahan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita diberinya petunjuk ke jalan yang benar. Ketua PAC Kecamatan Cilimus dari salah satu partai besar di Kuningan rela pindah partai demi mendukung sosok capres yang diidolakannya. Dengan menunjukkan surat pengunduran diri sejak 20 Oktober lalu, perempuan bernama Dewi Anggraini Firdaus sempat menjadi perbincangan di kalangan pengamat politik Kuningan. Lantas, alasan apa yang melatar belakangi warga Desa Linggasana, Kecamatan Cilimus beralih partai? Di hadapan puluhan awak media, ia menegaskan dukungan kepada sosok mantan Gubernur DKI Anies Baswedan maju di Pilpres 2024. Menurutnya, banyak ilmu yang dipelajari dari sosok Anies Baswedan, seperti cara menghadapi masyarakat dan bagaimana cara menghadapi masalah. Sejak Selasa 8 Oktober kemarin, Dewi menegaskan niatnya menjadi bagian dari partai pengusung Anies, yaitu DPD Partai Nasdem Kabupaten Kuningan. Penjelasan kepada awak media ini sebagai bentuk klarifikasi atas isu pemecatan dari partai sebelumnya yang beredar di media sosial. Mungkin salah satunya, alasan nomor satunya karena Pak Anies. Saya suka sama sosoknya. Sosoknya itu buat pembelajaran buat saya. Bagaimana cara menghadapi masyarakat, bagaimana menghadapi masalah, mungkin seperti itu. Saya belajar dari situ. Mudah-mudahan pada saat saya menjadi bacaleg nanti, caleg bisa mendapat amanah dari masyarakat, bisa mengikuti dari sosok Pak Anies itu. Sahabat BN, semenjak Partai Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden, ada isu yang mengatakan bahwa elektabilitas Partai Nasdem menurun. Katanya menurun gara-gara itu. Gara-gara mendeklarasikan Anies sebagai bakal calon presiden. Ada ini yang keluar dari hasil survei. Tetapi di saat-saat seperti kita berada di tahun-tahun politik sekarang ini, informasi apapun memang perlu kita saring, perlu kita analisa kebenarannya. Kalau dulu-dulunya hasil survei ini betul-betul menjadi pegangan bagi kita. Tetapi semenjak Pilpres 2019, kita memang sulit mempercayai hasil survei itu benar 100%. Sebab bukan tak mungkin hasil survei itu berdasarkan pesanan dari pihak lain
atau dari pihak yang berkepentingan. Kalau saja sebuah survei dilakukan karena pesanan dari yang menginginkan hasil surveinya baik, bagaimana cara mempercayainya ini? Apalagi kalau lembaga survei tersebut telah jelas-jelas berpihak ke seseorang, ke satu partai, ke satu kelompok, ke seorang tokoh. Kembali kepada persoalan tadi. Kalaupun sekarang ini ada fluktuasi dari elektabilitas Partai Nasdem, bisa saja kader-kader partai atau orang-orang simpatisan Partai Nasdem selama ini yang mungkin dia simpati ke Nasdem karena Nasdem selama ini mendukung calon A, sekarang mendukung Anies, bisa jadi dia tidak di Nasdem lagi. Itu kan biasa saja. Tetapi yang perlu kita ukur, mana yang lebih banyak yang masuk ke Partai Nasdem akibat Nasdem mencalonkan Anies daripada yang keluar dari Partai Nasdem akibat Nasdem mencalonkan Anies. Kalau kita lihat-lihat, saya tidak melakukan survei, tidak melakukan polling, tetapi saya hanya berdasarkan tanya-tanya saya di tengah-tengah masyarakat. Banyak sekali masyarakat mengatakan dia berterima kasih kepada Nasdem karena Nasdem telah mencalonkan Anies. Banyak sekali yang menyampaikan itu kepada saya. Dia mengatakan kepada saya itu, saya lihat, tidak ada beban sama sekali. Sebab saya bukan orang Nasdem. Tidak berada di partai manapun. Tidak sedikit pula yang mengatakan, saya selama ini berada di partai A, tapi sekarang saya pindah ke Partai Nasdem. Karena Partai Nasdem ini menurut mereka partai yang begitu berani, tidak ada yang aling-aling. Begitu dia putuskan, Anies langsung dideklarasikannya. Dan memang kalau kita perhatikan, realistis, masuk akal, logis. Kalau banyak sekarang rakyat atau mayoritas rakyat berterima kasih kepada Partai Nasdem karena telah mencalonkan Anies. Sebab memang Anies merupakan tokoh perubahan satu-satunya kalau kita perhatikan sekarang. Dengan kualitas, dengan kemampuan kecerdasan, dengan kemampuan leadership, dengan etika dan moralnya yang tinggi. Menglogis. Anies diharapkan oleh rakyat pemimpin ke depan ini. Coba kita lihat. Dikatakan selama ini Anies ini ada orang politik identitas. Oh, ini kan politik identitas agama, macam-macam lah. Tapi ternyata Anies ini bukan hanya milik Indonesia. Apalagi dikatakan milik salah satu agama. Dia ini malah sekarang ini sudah menjadi milik dunia. Coba kita lihat. Anies Baswedan, Governor of Jakarta from 2019 to 2022 and Chair of the Urban 20, to the stage for a conversation with Ben Vickers, Chief Editor at BNEF. Thank you very much for joining us. Well, it's a real pleasure to welcome back Anies Baswedan to the Bloomberg NEF Summit in Bali. Looking at the experience of Jakarta, we're facing complex challenge. Look, we have 11 million people, and we have 16 million registered motorized vehicles. So we have more motorized vehicles than people officially. Let's assume that it's 11 million people, 11 million motorized vehicles. How do we change that equations? I think one, this is a lesson learned. Look at the root cause. What are the root cause there? And two, use all resources. So collaboration is key. And three, evidence-based policy always. So these three things, let me elaborate a little bit. One, on the root cause.
and it was mentioned earlier in previous presentations. We have been adopting car-oriented development for decades. So we are transforming that into transit-oriented development in all aspects. We're happy to report here that we lay out the foundations, because that reform will take place for many, many years, not only in the 5 years. But we lay out the foundations of that reform. When we are talking about converting into transit-oriented development, it means one, spatial planning is being changed. And we did that. So we did the spatial planning change, but the result of the spatial planning change can only be seen in the next few years. Dia diundang dengan sangat terhormat. Dia sebagai pembicara. Bayangkan tingginya penghargaan dunia kepada Anies. Host mewawancarai Anies yang menuangkan air minum ke gelas Anies. Di mana ketemunya itu? Itu merupakan gambaran salurnya dunia terhadap Anies sebagai seorang tokoh yang betul-betul isi kepalanya mumpuni. Diandai kata pun Indonesia tidak memakai Anies contohnya, dunia akan memakai Anies. Dunia akan memanfaatkan Anies untuk perubahan dunia. Jadi sebaiknya sekarang ini, kalau ada kita tidak simpati kepada Anies, yang tidak pilih aja. Jangan banyak omong, bilang ini, bilang itu bukan akan mengurangi elektabilitas Anies. Itu hanya akan menambah elektabilitas Anies. Dikatakan Anies, politik identitas. Kadrun-kadrun, macam-macam disebut. Radikal-radikul. Semakin disebut itu, orang semakin simpati kepada Anies. Sebab orang membuktikan bagaimana perbincangan Anies, diskusi Anies dengan para pendeta. Kelihatan. Kenapa para pendeta, tokoh-tokoh agama selain Muslim begitu simpati sekarang ini kepada Anies? Karena dia telah membuktikan, telah melihat, telah menggali pemikiran-pemikiran Anies. Bahwa Anies adalah tokoh pemersatu bangsa. Mereka yakini Anies kalau jadi presiden nanti tidak akan adu domba rakyat antara kelompok ini dan kelompok ini. Anies akan mempersatukan rakyat seperti bagaimana dia mempersatukan rakyat DKI Jakarta. Nanti tambah sakit kepala kalau juga menjatuhkan Anies dengan cara begitu. Dengan cara tidak sehat itu. Dan tentu Nasdem sebagai partai yang tak cukup pengalaman dengan usia 11 tahun. Dan telah beberapa kali meraih kemenangan terhadap tokoh yang didukungnya, yang diusungnya. Tentu tidak gegabah Nasdem mencalonkan Anies. Tidak gegabah. Tidak hanya melalui hasil adukan perasaan, tetapi benar-benar sudah melalui hasil olah pikir yang matang secara logis, secara realistis. Kalau tokoh kaleng-kaleng, Anies tidak akan dicalonkan oleh Surya Paloh. Surya Paloh itu tokoh bangsa yang latar belakangnya adalah seorang wartawan. Wartawan itu biasa melakukan cek dari cek terhadap sesuatu hal. Dia tidak mau terima begitu aja. Kalau dia akan mencalonkan Anies, dilihatnya dulu memang apakah benar-benar Anies ini secara realistis, secara realita didukung oleh mayoritas rakyat. Kalau tidak akan dicalonkannya itu. Jadi kalau dengan cara menghembuskan isu bahwa Partai Nasdem anjlok karena mencalonkan Anies, tidak akan goyah Surya Paloh itu. Tidak akan goyah Partai Nasdem itu. Percayalah, bikin capek aja bikin itu. Isu-isu seperti itu. Tidak akan goyah dia tuh. Malah semakin teguh
Surya Paloh malah. Kita dengar itu dia katakan, jangankan menurun elektabilitas saja. Nasdem. Nol pun enggak. Saya akan tetap yang putus kami mencalonkan Anies. Gitu kerasnya. Dia seorang wartawan sejati, bukan hanya sebagai pengusaha saja. Kalau pengusaha saja memang untung rugi yang dicarinya. Kalau tipe Surya Paloh bukan hanya mencari untung rugi, tetapi dia berpegang kepada prinsip dan idealisme yang ada padanya, yang ada pada Partai Nasdem. Restorasi, perubahan. Dan Anies dilihatnya adalah tokoh perubahan. Oh, hasil survei rakyat tidak peduli dengan itu. Bagi rakyat, siapa yang mencalonkan Anies sekarang ini yang betul-betul nekat, yang betul-betul berani menanggung risiko, dianggapnya yang mencalonkan itu adalah pahlawan baginya. Sematan ini ke hati rakyat tentu jelas akan membawa keuntungan tersendiri kepada Partai Nasdem. Dengarlah di mana-mana sekarang ini. Kita dapat juga membuktikan beberapa partai sekarang ini yang berupaya mengejar simpati rakyat dengan mencalonkan Anies. Ketika partainya di DPP masih tersandera di daerah, dia mendeklarasikan Anies, mendukung Anies. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe.